Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube saya, Jamaluddin Shah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar kembali, melanjutkan materi sebelumnya, karena sudah sekitar 2 minggu ya kita off, dipotong juga dengan Hari Raya Idul Adha, Hari Idul Kurban, sehingga kita sempat tertunda. Kita akan lanjutkan materi yang kemarin ya. Selanjutnya adalah mengenai sifat-sifat perpangkatan. Nah, sifat-sifat perpangkatan ini akan kita bahas lebih mendalam lagi. Nah, sebelumnya kita akan mereview kembali materi kita pada video sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, ini ada pangkat negatif. Pangkat negatif, ingat kalau dia ada pangkat negatif A dipangkatkan negatif N, ini belum bisa kita ubah dia, belum bisa kita cari nilainya, maksudnya sebelum kita ubah dia ke dalam bentuk positif. Nah, cara mengubahnya seperti ini definisinya, menjadi dia dalam bentuk pecahan. Jadinya 1/A pangkat N. Nah, N di sini sudah positif, berarti bisa kita cari nilainya. Ini sudah positif nih, bisa kita cari nilainya. Kemudian selanjutnya ada materi pangkat 0. Pangkat 0 maksudnya adalah bilangan real. Ya, bilangan apa saja ketika dipangkatkan dengan 0, baik itu bilangan bulat, pecahan, akar, dan lain sebagainya. Kalau dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan sama dengan 1. Hasilnya akan sama dengan 1. Nah, dengan A-nya tidak sama dengan 0. Artinya kecuali 0, bilangan apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Selanjutnya adalah pangkat pecahan. Pangkat pecahan kalau kita ada pangkat A ya, A dipangkatkan pecahan M/N, belum bisa kita cari nilainya sebelum kita ubah dia ke dalam bentuk akar. Bentuk akarnya seperti ini definisinya. Jadi A akar dari N, A dipangkatkan M. Nah, kalau dia begini sudah bisa kita tentukan nilainya. Kalau dia begini belum, begitu ya. Nah, ini kilas balik mengenai materi kita pada pertemuan atau video sebelumnya. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada video kali ini masih sama seperti kompetensi dasar sebelumnya. Ini yang harus kalian capai. Goalnya adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat ya, bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita lagi membahas terkait dengan sifat-sifat dari perpangkatan. Nah, oke ya, kita lanjutkan. Nah, lanjutkan ke materinya. Yang pertama, ini ada perkalian pada perpangkatan. Ada perkalian pada perpangkatan. Nah, kasus pertama, bila basis atau bilangan pokoknya sama. Ingat, sama ya. Nah, basisnya sama ya. Nah, kita definisikan A pangkat M dikalikan A pangkat N. Nah, ini cara mengerjakannya adalah dengan A dipangkatkan M ditambahkan N. Jadi gampangnya ketika dia kali basisnya sama, maka cara cepatnya adalah tinggal dijumlahkan pangkatnya, M ditambahkan N. Begitu. Nanti di contoh kita akan buktikan benar nggak sih A pangkat M dikali A pangkat N ini sama dengan A dipangkatkan M ditambah N. Nah, oke, kita langsung ke contoh soal. Pertama, soalnya 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3. Ingat basisnya sama apa basisnya? Basisnya 3 ya. Basisnya 3. Pangkatnya pangkat 2 yang suku pertama, suku keduanya pangkatnya pangkat 3. Nah, coba kita uraikan. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini kan sama dengan 3 dikalikan 3, ya toh? Nah, kemudian 3 pangkat 3 ini kan 3 dikalikan 3 dikalikan 3, 3 kali ya. Nah, begitu. Bagaimana ini kalau kita kerjakan dengan manual? Kita hitung aja pangkatnya berapa nih. Ada 1, 2, 3, 4,
5. Nah, sehingga jawabannya adalah gimana kemarin? 3 dipangkatkan 5. Begitu. Nah, ini kalau kita jabarkan ya. Tapi kalau kita menggunakan definisi di atas ini, nah, tinggal dijumlahkan aja. Nah, tinggal dijumlahkan berarti 3 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Begitu caranya. Nah, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, nah, 2 pangkat 8 dikalikan 2 pangkat 10. Silakan kalau mau dijabarkan nggak apa-apa. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai dengan 8 kali dikali 2 kali 2 kali 2 sampai dengan 10 kali. Nah, sekarang kita langsung cepat aja. Berapa nih? Jadi 2 pangkat, iya benar, 8 ditambah 10. Berapa 8 tambah 10? 18. Jawabannya adalah 2 pangkat 18. Nah, kemudian ini contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang ketiga, lihat di soal ini 2 pangkat 3 dikalikan 4 pangkat 2. Nah, ini basisnya belum sama nih. Yang pertama basisnya suku pertama ini 2, suku kedua basisnya adalah 4. Sehingga langkahnya adalah harus kita samakan dulu basisnya. Bagaimana cara menyamakannya? Nah, 2 pangkat 3 tetap, 4 ini kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Nah, kita ubah bentuknya menjadi 2 juga supaya basisnya sama. Kemudian kita uraikan pakai definisi perpangkatan 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 berarti 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 2 sebanyak 2 kali. Nah, sebanyak 2 kali ini. Begitu. Jadi dapatnya berapa? Berapa dapatnya? Tinggal dijumlah aja berapa jumlahannya. Berapa? Iya benar. 2 pangkat 3 tambah 2 tambah 2 sama dengan berapa? 2 pangkat 3 tambah 2 5. 5 tambah 2 tuh 7. Ini dapatnya 2 pangkat 7. Itu untuk basis yang sama. Kemudian selanjutnya adalah perkalian pada perpangkatan dengan kasus yang kedua, memangkatkan perpangkatan. Nah, memangkatkan perpangkatan. Jadi ada pangkat dipangkatkan lagi. Nah, kalau ada bilangan ya, bilangan A, basisnya A, dipangkatkan M, kemudian sudah dipangkatkan lagi dengan N. Double dia pemangkatannya. Nah, ini kan definisinya sama dengan kalau begitu. Nah, kan A pangkat M, definisi perpangkatan dikali A pangkat M dikali A pangkat M sebanyak berapa kali ini? Sebanyak sampai berapa kali? Sampai N kali, betul, sebanyak N buah. Nah, definisinya kan begitu. Nah, ini pakai definisi sebelumnya. Nah, jadi ini sudah sama nih basisnya nih. Perkalian basisnya sama. Jadi tinggal diapakan nih kalau mengerjakannya? Tinggal dijumlahkan, benar. Dijumlahkan. Jadi M ditambah M ditambah M ditambah M. Ini berapa kali? Sampai dengan N kali 2. 2, kemudian 2, di sini 3, titik sampai N. Nah, berarti dengan gampangnya kalau kita lihat di sini kan ini perjumlahan berulang kan sama dengan perkalian ya. Nah, jadi sama dengan A dikali M dipangkatkan M dikali N. Begitu. Nah ya. Jadi kalau dia ada A pangkat M dipangkatkan N, cara mengerjakannya tinggal dikalikan. Jadi tinggal A pangkat M dikali N. Paham? Lanjutnya biar lebih paham, coba kita bahas ke contohnya. Sini ada contoh pertama. Nah, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Maka jawabannya, nah, ya, definisi perpangkatan ya. Berarti 2 pangkat 3 nya berapa kali? 2 kali 1, 2. Begitu. Ini kalau kita jabarkan gimana? 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian 2 pangkat 3 nya lagi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sudah, tinggal kita hitung aja berapa nih. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Jadi jawabannya adalah berapa? 2 pangkat 6. Begitu jawabannya 2 pangkat 6. Nah, paham ya? Gampangnya begitu. Kemudian kalau dia variabel T nih, ada variabel T. Nah, prinsipnya sama saja seperti yang sebelumnya. T ini kita anggap sebagai bilangan pokok atau basis tadi. Nah, kalau ada T pangkat 2 dipangkatkan 4, ini kan makna perpangkatannya adalah T pangkat 2 dikalikan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kali. Kemudian T ini kita jabarkan lagi dalam kurung. T pangkat 2 ini apa? T kali T, T kali T, T kali T, T kali T ya. Nah, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, ya 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata ada 8. Jawabannya adalah T pangkat 8. Cepatnya adalah berapa tadi? T pangkat 2 kali 4. Berapa 2 kali 4? Iya, 8, betul. Ya, cepatnya begitu ya. Nah, ini boleh mengerjakan dijabarkan boleh, namun kalau mau langsung juga boleh. Ya, jawabannya adalah 5 sama dengan 5 pangkat 8 kali 10. Jadi 5 pangkat 80. Begitu. Nah, selanjutnya kasus yang ketiga adalah memangkatkan perkalian bilangan. Memangkatkan perkalian bilangan. Jadi ada perkalian bilangan nih, A dikalikan B. Kemudian A dikalikan B ini dipangkatkan dengan M. Dipangkatkan dengan M. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini bisa kita uraikan. Uraikannya dengan, nah, M ini, ingat kalau dia perkalian ya, milik masing-masing dari basisnya, kedua basis ini. Sehingga A dipangkatkan M dikali B pangkat M. Nah, milik semuanya, milik keduanya. Kalau dia perkalian. Beda hal kalau dia penjumlahan tidak bisa. Ya, ini untuk perkalian. Nah, kita langsung ke contoh. Nah, yang pertama ini ada 3 dikalikan 4 dipangkatkan 2. Ini berapa nih hasilnya nih? 3 kali 4 berapa? 12. Ya kan, 3 kali 4 12. 12 pangkat 2. Berapa 12 pangkat 2? 144. Coba kita jabarkan dengan definisi ini ya. Jadi 3 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 2. Jawabannya berapa nih? Sama dengan berapa? Ini 9 dikali 16. Berapa jawabannya? Iya betul, 144 juga. Sama aja sebenarnya. Nah, ini cara lainnya ya, bisa kita jabarkan. Kemudian selanjutnya kita mau menguraikan nih. Menguraikan 6 dikali 2. 6 pangkat 2 maksudnya. Nah, 6 ini bisa kita uraikan dalam bentuk perkalian. Bisa 1 kali 6, bisa 6 kali 1, 2 kali 3, 3 kali 2, terserah kita. Coba kita uraikan dia jadi perkalian 2 kali 3. Kita uraikan berarti gimana nih? 2 ini. Nah, 2 pangkat ini milik basisnya 2 dan juga milik basisnya 3. Sehingga jawabannya berapa? 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 berapa nih? 4 dikali 9 sama dengan, betul, 36. 6 pangkat 2 berapa? 6 pangkat 2? 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, gitu jawabannya. Ya. Nah, kasus yang ketiga ini adalah variabel. Kalau ada variabel X sama Y dipangkatkan 4 ya, X dikali Y dipangkatkan 4, ini kasusnya prinsipnya sama aja. Sama seperti sebelumnya. Jadi pangkat 4 ini punya variabel X dan punya variabel Y, sehingga jawabannya adalah X pangkat 4 dikalikan Y pangkat 4. Gampang? Gampang. Nah, selanjutnya kita balik arah ya. Kalau tadi dari A kali B pangkatkan M, kita uraikan. Sekarang dari uraikan ini kita ubah dia ke dalam bentuk ini, sederhana. Sederhananya dalam bentuk kurung seperti ini ya. Nah, ini ada soalnya A dipangkatkan 4 dikali B pangkat 5. Kita diminta untuk menyederhanakannya lagi deh, ubah ke dalam bentuk lain. Nah, kita lihat ternyata A pangkat 4 tetap, B pangkat 5 ini bisa kita uraikan menjadi 4 ditambah 1. 4 ditambah 1. Kalau kita uraikan pakai definisi tadi penjumlahan gimana? Jadi A pangkat 4, B pangkat 4 dikali B pangkat 1 nih kita uraikan nih.
jadi perkalian ya. Kalau dia jumlah pangkat E, kita uraikan jadi perkalian. Nah, sehingga ini jawabannya gimana? Betul, bentuk lainnya A dikalikan B. Nah, ini kita masukkan dia ke dalam kurungnya. 4-nya menjadi pangkat dikalikan B, pangkat 1 tetap B aja. Nah, begitu ya. Nah, ini tadi kita balik dari sini ke sini. Oke, ini untuk perkalian pada perpangkatan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan mengenai pembagian pada perpangkatan. Kalau sebelumnya perkalian pada perpangkatan, sekarang kita bahas pembagiannya. Kasus yang pertama adalah pembagian dengan basis yang sama. Nah, kalau ada pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, ini cara mengerjakannya dengan cara A pangkat M dikurang N. Kalau dia pembagian dikurangi, kalau dia penjumlahan tadi kalau dia perkalian tadi dijumlahkan. Begitu ya. Nah, ini dari mana dapatnya? Nah, bisa nanti kita uraikan, namun untuk lebih jelasnya kita coba ke contoh ya. Contohnya nanti kita uraikan. Nah, contoh yang pertama, kalau ada soal 3 dipangkatkan 4 dibagi 3 dipangkatkan 2. Kalau manual kita kerjakan bagaimana? Manual kita kerjakan adalah 3 dipangkatkan 4 ini berarti perkalian berulang. Nah, sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian 3 pangkat 2 perkalian berulang sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, ini kelewatannya. Nah, cukup 2 kali. Bagaimana cara mengerjakannya? Udah, tinggal kita bagi aja. Coret nih ya. Nah, bagi 3, ini 1, ini juga dibagi juga, ini 1, ini 1. Tinggal berapa? 3 kali 3. 3 kali 3 sama aja dengan 3 pangkat 2. Begitu kan? Bisa kan kita uraikan kan? Nah, untuk lebih cepatnya tadi langsung saja dengan kita kurangi pangkatnya. Berarti ini gimana nih? Kalau kita kurangi pangkatnya. 3 pangkat 4 dikurang yang bawah berapa? 2. Jadi berapa? 4 kurang 2. 3 pangkat 2. Lanjut ya, kita ke contoh yang kedua. 5 pangkat 10 dibagi 5 pangkat 9. Silakan kalau mau dijabarkan, boleh. Jadi 3 kali 5 kali 5 kali 5 sampai dengan 10 kali dibagi 5 kali 5 kali 5 sampai dengan 9 kali. Namun kalau kita pakai definisi ini bagaimana caranya? Iya, 5 pangkat 10 dikurangi yang bawahnya. Berapa? 9 sama dengan berapa? 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 berapa? Sama dengan 5. Begitu ya, 10 kurang 9 kan 1. Nah, selanjutnya kita bahas soal yang ketiga. Nah, ini agak terlihat sulit, namun sebenarnya simpel dan gampang ya. Kalau kita menggunakan sifat-sifat perpangkatan. Nah, tapi kalau enggak, nah agak lama mengerjakannya. Nah, 25 pangkat 50. Coba kalau kita jabarkan 25 kali 25 kali 25 sampai dengan 50 kali. Dibagi 5 kali 5 kali 5 kali 5 sampai dengan 99 kali. Bisa mengerjakannya, bisa. Nah, kalau pakai kalkulator juga bisa juga. Namun agak ribet ya, capek juga kita ngetiknya ya. Nah, namun usahakan jangan pernah pakai kalkulator ya. Nah, 25 pangkat 50, 5 pangkat 99. Kalau kita mau memakai sifat-sifatnya, berarti harus kita samakan dulu basisnya. 25 ini kita samakan dengan penyebutnya. Yang paling besar kan 25. Nah, kita samakan dengan 5. 25 ini 5 pangkat berapa sih? 5 pangkat, iya betul, 5 pangkat 2. Nah, 25 itu 5 pangkat 2. Nah, dipangkatkan 50 dibagi 5 pangkat 99. Coba sifat pangkat dipangkatkan tadi. 5 pangkat 2 dipangkatkan 50. Bagaimana cara mengerjakannya? Masih ingat tadi sebelumnya? Diapakan? Iya, dikalikan. Ya, jawabannya berapa? Nah, betul. 2 kali 50 berapa? 100. Nah, dibagi 5 pangkat 99. Pakai sifat yang ini. Tinggal kita apakan? Tinggal kita kurangi 5 pangkat 100 dikurang 99 sama dengan 5 pangkat 1 sama dengan berapa? Sama dengan 5. Itu pembagian dengan basis yang sama.
Kemudian selanjutnya, nah kasus yang kedua, perpangkatan pada pecahan ya. Pecahan ini kan bentuk pembagian juga sebenarnya. Nah kalau ada pecahan A dibagi B dipangkatkan N ini adalah milik kedua basis ini, milik pembilang dan penyebutnya. Sehingga A pangkat N dibagi B pangkat N. Kalau perkalian tadi ingat A dikali B pangkat N, iya milik A sama B juga. Begitu juga dengan pembagian. Gitu ya, simpelnya begitu cara mengingatnya. Kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, ini ada 3/4 dipangkatkan di 3. Nah, jawabannya adalah 3/3 dibagi 4/3. Ini dari mana nih? Coba kita jabarkan. 3/3 berapa? 3/4/3 berapa? Berarti 3/4 dikali. Nah betul, 3/4 sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali 3/4 sama dengan berapa? 3 kali 3 kali 3 berarti 3 pangkat 3/4 kali 4 kali 4 berarti 4 pangkat 3 kan 3 kali. Begitu ya kalau kita kerjakan dengan manual. Tapi tadi kalau dengan sifat sudah berarti milik keduanya, milik pembilang dan penyebut. Nah, jawabannya 27/64 ya. 3/3 kan 27, 4/3 kan 64. Nah, selanjutnya ini memuat variabel P dan variabel Q. P/2Q dipangkatkan 2. Gimana cepatnya tadi? 2 ini milik masing-masing pembilang dan penyebut. Jadi jawabannya P/2 per 2Q dipangkatkan 2. Nah, kalau 2Q dipangkatkan 2 kita jabarkan. 2Q dipangkatkan 2. Nah, ini perkalian tadi. Jadi 2/2 dikali Q pangkat 2. Begitu. Ini jawabannya berapa nih? P/2 per 2/2 berapa? 4Q. Begitu. Itu ya yang kedua. Kemudian contoh soal yang ketiga. Nah, ini kayak kelihatan agak ribet juga ya. Namun kalau kita telaah lagi, kita lihat dengan jeli, ternyata ini pembagian dengan basis yang sama, tapi basisnya dalam bentuk pecahan, betul, dalam bentuk pecahan. Sehingga caranya bisa kita dengan menggunakan pengurangan. Basisnya berapa? 2/3. Pangkat yang atas 10 dikurang pangkat yang bawah 8. Jadi jawabannya berapa? 2/3 pangkat 2. Jadi berapa nih jawabannya? 2. Kalau kita menggunakan sifat ini 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? 4/9. Begitu. Ada 2 kasus tadi ya kalau pembagian pada perpangkatan. Pertama kalau basis yang sama, kemudian kalau dia perpangkatan pada pecahan. Nah, mungkin itu video kita pada pembelajaran kali ini terkait dengan sifat-sifat perpangkatan. Untuk lebih detailnya lagi, coba nanti kalian pelajari, disimak kembali materinya sudah Bapak kirimkan di Google Classroom dan kerjakan tugas-tugasnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.